Halo, Halo. semuanya. Anak Garuda. Gue Rania Pusari berperan sebagai Sharon. Gua Jelito berperan sebagai Robert. Aku Karin Clay berperan sebagai Olva. Aku Ova. Olva asli. Olva sih. Olva asli. Jadi film Anak Garuda ini mengisahkan tentang perjuangan dari 7 karakter, yang dimana 7 karakter ini adalah alumni dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini adalah sebuah sekolah gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak yang membutuhkan, mereka yang sudah kehilangan orang tua maupun yang broken home dan sebagainya. Nah, lulus dari sekolah itu 7 diantaranya adalah anak-anak Anak Garuda ini yang perjuangan mereka dalam bagaimana mengembangkan bisnis usaha yang memang disediakan di sana juga untuk dikelola oleh para alumni. Nah, di sini filmnya digambarkan bagaimana perjuangan mereka untuk bagaimana 7 orang ini dengan perbedaan yang ada, baik itu secara tanggung jawab, karakter, kemudian perbedaan pendapat dan sebagainya, tapi mereka tetap harus menjadi satu untuk mewujudkan impian mereka bersama-sama. Kalau dari aku pribadi, mungkin ini tantangan tersendiri ya, di awal mungkin kita belum ada gambaran sekolahnya seperti apa dan lain-lain. Paling lebih ke tantangan tersendiri karena aku pribadi belum pernah memainkan satu film maupun memainkan sebuah peran yang orang itu ada in real life gitu dan emang based on true story, belum pernah, jadi itu sih. Ya sama sih, pertamanya juga karena based on true story, jadi kita penasaran dan gak bisa sembarangan kan kalau mau bikin karakter juga gimana, karena orang aslinya ada, jadi kita tetap harus kalau bisa ketemu. Dan waktu sebelum kita datang ke SPI aja kita juga masih menggambarkan ini enaknya diapain ya orang Sharon ini, karakter Sharon, karakter yang lain juga gimana, tapi sesampai kita di SPI pun kita juga jadi jauh lebih bisa melihat keadaan di sana tuh seperti apa. Jadi kita sebelum syuting pasti ada proses reading dulu kan. Waktu reading juga kita sudah dikasih gambaran tentang Sekolah Selamat Pagi Indonesia itu seperti apa. Terus juga kita dikasih video-video footage dari cuplikan dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia-nya langsung. Dan ngelihat beberapa murid juga, contohnya kita ngelihat video-video 7 anak Garuda yang asli di interview langsung ya. Mereka ngobrol ke video gimana kehidupan mereka sebelumnya dan segala macam. Itu sudah jadi gambaran yang cukup buat gua dan para pemain yang lain. Dan kita sebelum syuting juga kita datang dulu ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia-nya. Kita sudah sebelum syuting 4 hari sebelum ya. Kira-kira 4 hari sebelum kita karantina dulu buat ketemu sama karakter-karakter aslinya, buat ngobrol dan observasi sih, dan lebih mengenal sama Sekolah Selamat Pagi Indonesia-nya langsung. Benar-benar kita ngeliat semua yang ada di SPI itu apa aja, cara kerjanya gimana juga, cara mengelola yang udah diberikan tiap divisi itu gimana. Kalau yang Sharon di divisi showbiz, jadi dia lebih untuk show, benar-benar kita diikutin juga, diliatin show, salah satu show-nya kayak gimana. Kemudian kalau Robert juga di bagian multimedia, diliatin ruangannya seperti apa. Sama Olva pun juga tempat ruang kerjanya gimana dan cara proses Menyesuaikan emosi backstory tiap orang beda-beda gitu. Ya, jadi nama Anak Garuda ini memang kita pakai karena apa ya? Ya kita memang membentuk sebuah, kita pengennya itu jadi kumpulan anak-anak Garuda. Tapi kalau misalnya ditanya, oh berarti Anak Garuda cuma kalian doang bertujuh? Sebenarnya jawabannya sih enggak. Semua orang di Indonesia ini kalau mau mengatakan dirinya anak Garuda itu sangat bisa. Mau dari usia anak kecil sampai yang udah tua. Karena kalau dibilang kita anak Garuda, bapaknya siapa? Bapaknya itu adalah Pancasila, ibunya Ibu Pertiwi. Jadi semua orang bisa menyebut dirinya anak Garuda. Tapi memang karena ini keren sih, dan kita juga udah buat lagu sebelumnya dengan judul Anak Garuda. Sehingga lagu ini juga dipakai buat soundtrack di film ini. Coba Kak Olva langsung sama Kak Clay, Iya. komentari Kak Clay coba. Jadi pertama kali kan ada beberapa cast yang dikirim, gimana kalau ini ada pilihan nih buat pemeran Olva. Gak tau kenapa tiba-tiba saya emang udah bilang Karin Clay kayak gitu, gak tahu, saya langsung ngirim. Dan ternyata waktu ketemu kemudian juga apa ya, saya kan juga ngelihat waktu di lokasi syuting dia kayak gimana, ya memang nggak ada sih, bagi saya nggak ada komplain. Tuh Kak Clay kasih persenan tuh.
Nggak, ini jujur. Iya, enggak sih, lebih ke kesulitan ke gue sendirinya aja karena waktu itu Robert lagi kena kanker otak. Jadi ketika kita syuting, Robert baru aja selesai operasi kanker otak, dia baru pulang dari Malaysia. Jadi emang Robert sedang dalam masa pemulihan, sedangkan di sini karakternya Robert ini anaknya tengil, terus banyak ngomong, terus bacot deh pokoknya, mulutnya tuh nggak difilter deh pokoknya. Nah jadi gue sendiri waktu mau nanya peran sama Robert, mau nanya karakter dia gimana tuh nggak bisa, mau ngelihat cara dia langsung ngobrol tuh sebenarnya kayak gimana, karena dia masih masa pemulihan, dia masih lemah juga ya kayak masih lemah juga. Dan alhasil ya aku nanya sama Kak Olva sama 6 anak Garuda yang lain dan tim-timnya Robert juga gitu. Aku nanya ke situ sih. Kalau Sharon sih memang kebetulan waktu di lokasi di SPI-nya memang kadang-kadang dia lumayan sibuk. Jadi kadang-kadang misalkan butuh apa, orangnya nggak ada. Jadi memang waktu itu kalau aku sih memang pergunainnya memang di hari-hari dimana karantina benar-benar ngajakin ngobrol terus sih, intens. Terus memang lihat orangnya memang waktu kita cerita satu sama yang lain ada kemiripan gitu, kayak orangnya misalkan tegas, galak, suka dibilang galak, kayak sama sih Kak, kayak aku juga suka dibilang galak gitu. Iya kayak macan betina, dia kan emang dibilang macan betina gitu. Jadi nggak, kesulitannya ada sih karena kalau Sharon ini memang dia emang sudah biasa nari, mimpin show, jadi memang udah lincah. Sedangkan kalau aku memang aku juga nggak ada basic nari, tapi akhirnya berlatih lah, maksudnya sama Kak Sharonnya langsung. Jadi kalau misalkan difokusin ke narinya sih aku tetap harus tanya Kak Sharonnya, misalkan salah gaya atau apapun kita kayak chat-chatan di WhatsApp, jadi semuanya teratasi. Syutingnya kita di Batu Malang dan di Paris. Yang di Batu itu sekitar syuting days-nya sekitar 12 hari, di luar hari break dan lain-lain. Kalau yang di Paris itu sekitar 8 hari. Kedinginannya di Batu. Kedinginannya di Batu sih. Iya. Paling gue sih yang ngerasain karena memang ada scene yang ditaruhnya tuh di jam 3 pagi, ternyata tuh disuruh nari. Kayak nggak boleh pakai jaket kan, jadi ini dingin banget, jadi Rani emang harus mending gerak aja terus ya, jadi kayak sampai memang keringetan tapi keringetannya tuh dingin gitu. Jadi itu sih, itu yang paling, ini udah belum di take-nya, ayo bener dong yang bagus dong gitu. Kalau di Paris sih lebih ke working hour-nya sih, karena mereka kan pakai strike banget kan, 12 jam kerja, jam 8 mulai on cam, jam 8 pagi mulai on cam, jam 8 malam kita harus sudah pulang, harus udah break semua. Overtime 5 menit aja mereka iya bawel. Udah bawel. Jadi itu sih kendalanya. Karena di Indonesia kan kita, kalau di Indo kan syuting ya nggak ada jam kerjanya kan. Kalau misalnya memang lewat dari 12 jam pun ya syuting aja terus gitu. Ada MTM. Ada MTM. Kalau gue sih paling sinari sih, yang dimana ketemu sama Robert, karena kan memang di film-film sebelumnya nggak ada nih yang gue dapet film ngedance atau gimana, tapi benar-benar takutnya waktu dilihat tuh ini kayak masih kaku banget ya. Untungnya sih nanti dilihat ya di filmnya gimana. Kalau aku sih semua scene berkesan. Logat Jawa, lewat Jawa Timur, Jawa Timuran. Terus emang jadi tantangan kan ngebedain gimana bedain Jawa Timur sama Jawa Tengah. Terus sama satu hal yang bisa aku senang di sini sih, ngomong bisa lepas. Mau ngomong kasar tuh enak banget di sini tuh, keluar aja gitu ngomong tuh langsung. Wah enak deh pokoknya, mulut tuh nggak ada ketahan-tahan deh kalau ada adegan marah tuh, nggak ada filternya, emang bener-bener disesuaikan sama karakter aslinya gitu. Memang harus ceplos-ceplos, dan emang ada poin di mana dia ngomong kasar, itu paling aku suka tuh, pol keluar semuanya tuh dari diri tuh, dari jiwa raga. Kalau aku mungkin bukan berkesan ya, tapi dari awal tuh emang aku kan merasa aduh kayak bakal susah banget nih gimana ya caranya. Jadi Olva ini kan punya trauma yang sangat besar, pas kecil dia kerusuhan di Poso. Nah aku harus menjalankan karakter yang punya trauma. Itu menurutku susah banget karena pasti beda cara dia menghadapi sesuatu dan lain-lain, cara dia mengingat almarhum papanya dan lain-lain. Jadi untuk aku sampai di titik kemarin akhirnya udah gala premier dan aku nonton, oh ternyata bisa ya gitu. Aku kayak merasa jadi pribadi yang beda, aku kayak nggak ngelihat diriku sendiri gitu saat di scene, ada beberapa scene gitu yang misalnya throwback ke masa kecilnya atau apa gitu, aku kayak merasa oke, berarti gue ternyata berhasil nih memerankan maksudnya ya nggak tahu berhasil atau enggak ya, cuman
kayaknya bisa gitu. Kaget kan pas nonton, ini siapa? Oh enggak, itu gue. Kayak apa ya, kayak oh ternyata bisa gitu, yang dari awal aku takutin tuh ternyata udah selesai nih sekarang gitu. Kalau di sini mungkin romansnya sih ada, cuma itu bukan menjadi fokus utama. Itu hanya bumbu-bumbu lah, namanya film juga kalau nggak ada itunya kan juga ini. Tapi yang membedakan adalah apa ya, mungkin ke insight dari film ini yang kita mau sampaikan ke para penonton bahwa ini nggak hanya sekedar film yang orang datang lucu ketawa-ketawa abis itu cuma gitu aja, tapi setelah dia nonton itu pasti banyak banget insight yang akan didapatkan, baik tentang perjuangan hidup, impian, kemudian bagaimana orang tuh istimewa. Maksudnya setiap dari pribadi kita tuh punya bakat dan talenta sendiri-sendiri, tentang teamwork, leadership. Jadi insight-nya banyak banget sih. Kalau dari aku, karena memerankan Olva ya, yang paling utamanya sih jangan takut bermimpi ya. Jangan takut bermimpi terlalu besar, karena nggak ada mimpi yang terlalu besar sebenarnya. Juga satu lagi, jangan selalu termakan sama masa lalu, walaupun itu seburuk apapun, itu sih. Banyak hal yang bisa diangkat dari film ini. Mungkin contoh terdekat dari rasa bersyukur ya. Jadi bukan cuma penonton yang dapat pelajarannya, kita sebagai pemain pun juga dapat banyak pelajaran selama syuting di Sekolah Selamat Pagi Indonesia-nya langsung. Melihat anak-anak yang punya masa depan, yang punya masa lalu buruk, yang merasa kalau masa depannya itu ya udahlah, ini udah pasti deh masa depan gue jelek, tapi ternyata mereka punya bakat yang tadi kayak dibilang Karania, mereka punya skill yang bisa diasah, yang bisa digali, yang dimana itu menjadi sebuah keuntungan buat semua anak-anak di kedepannya nanti gitu. Terus ada satu kutipan Kohjul yang bener-bener emang gue inget sih. Masa lalu kalian tidak menentukan masa depan kalian, tapi apa yang kalian lakukan hari ini itu akan menentukan masa depan kalian. Jangan lupa nonton Anak Garuda Udah tayang di bioskop. yuk, nonton yuk sekarang yuk. Tunggu.